Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa mahasiswa Al-Khazini Buduran, Sidoarjo. Pada pertemuan hari ini kita memasuki mata kuliah profesi keguruan tentang bab sejarah kemunculan profesi guru. Saudara mahasiswa kita bisa menulis, kita bisa membaca, dan di saat ini Anda menjadi mahasiswa Al-Khazini itu tentu berkatnya dari jasa guru. Begitu pula Anda menjadi guru juga disebabkan oleh guru. Sejarah profesi keguruan. Dalam bukunya Nasution tahun 1987, Sejarah Pendidikan Indonesia secara jelas melukiskan sejarah pendidikan di Indonesia, terutama dalam kolonial Belanda, termasuk juga sejarah profesi keguruan. Guru yang pada mulanya diangkat dari orang-orang yang tidak dididik secara khusus menjadi guru, secara berangsur-angsur dilengkapi dan ditambah dengan guru-guru yang lolos dari sekolah guru. Guru pernah mempunyai status yang tinggi dalam masyarakat, mempunyai wibawa yang sangat tinggi, dan dianggap sebagai orang yang serba tahu dalam sejarah pendidikan guru di Indonesia. Peranan guru saat itu tidak hanya mendidik anak di depan kelas, tapi mendidik masyarakat tempat bagi masyarakat untuk bertanya juga. Baik untuk memecahkan pribadi ataupun masalah sosial. Namun, kewibawaan guru mulai memudar sejalan dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu teknologi, dan kepedulian guru yang meningkat tentang imbalan atau balas jasa. Dalam era teknologi yang maju sekarang, guru bukan lagi satu-satunya tempat bertanya dalam masyarakat. Pendidikan masyarakat mungkin lebih tinggi dari guru, dan kewibawaan guru berkurang antara lain karena status guru dianggap kalah gengsi dari jabatan lainnya yang mempunyai pendapatannya yang sangat lebih tinggi. Pengertian profesi keguruan. Pengertian profesi. Istilah profesi dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menunjukkan tentang pekerjaan seseorang. Seseorang yang bekerja sebagai dokter itu mempunyai keahlian untuk membantu mengobati orang sakit. Dikatakan profesi sebagai dokter. Dan orang yang pekerjaannya mengajar dikatakan profesinya sebagai guru. Bisa mengajari, bisa melatih pendidikan, bisa membimbing pada peserta didik. Pengertian profesi keguruan. Persatuan Guru Republik Indonesia atau bisa dikatakan dengan PGRI telah merealisasikan pengertian profesi keguruan untuk pendidikan di Indonesia. Profesi keguruan adalah suatu bidang pengabdian atau dedikasi kepada kepentingan anak didik dalam perkembangannya menuju kesempurnaan manusiawi.
Para anggota profesi keguruan dituntut untuk menyelesaikan suatu proses pendidikan, persiapan jabatan yang relatif panjang. Para anggota profesi keguruan terpanggil untuk senantiasa menyegarkan serta menambah pengetahuannya. Untuk dapat melaksanakan profesi keguruan dengan baik, para anggota harus memiliki kecakapan atau keterampilan secara teknis. Para anggota profesi keguruan perlu memiliki sikap bahwa jaminan tentang hak-hak profesional harus seimbang dan merupakan imbalan dari profesi profesionalnya. Istilah-istilah yang berkaitan dengan profesi yaitu ada profesi, ada profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Apa itu profesi? Adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Keahlian diperoleh melalui apa yang disebut profesionalisasi yang dilakukan baik sebelum seseorang menjalani profesi itu, yaitu dari pendidikan atau pelatihan prajabatan, maupun setelah menjalani suatu profesi. Dan yang kedua yaitu profesional menunjuk pada dua hal. Pada orang yang menyandang suatu profesi dan penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Apa profesionalisme? Yaitu merujuk pada komitmen atau paham para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Dan yang keempat yaitu profesionalitas. Adalah mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya. Dan yang kelima yaitu profesionalisasi. Merujuk pada proses peningkatan kualifikasi maupun kemampuan para anggota profesi dalam mencapai kriteria yang standar dalam penampilannya sebagai anggota suatu profesi. Syarat profesi keguruan. Menelaah pengertian profesi sebelumnya, dapat dipahami bahwa profesi adalah pekerjaan atau jabatan yang khusus yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat. Dan ciri-cirinya utama suatu profesi, menurut sumber dari Sanusi dan kawan-kawannya pada tahun 1991. Satu yaitu suatu jabatan yang memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang menentukan. Yang kedua yaitu jabatan yang menuntut keterampilan atau keahlian tertentu. Ketiga yaitu jabatan itu berdasarkan pada batang tubuh disiplin ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit. Keempat yaitu jabatan itu memerlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi dengan waktu yang sangat cukup lama. Kelima, berperan teguh
pada kode etik yang dikontrol organisasi profesi. Dan yang keenam yaitu jabatan mempunyai prestasi yang tinggi dalam masyarakat. Menurut Ordain dan Levin pada tahun 1984, bahwa suatu pekerjaan atau jabatan dapat disebut dengan profesi bila pekerjaan atau jabatan itu dilakukan dengan melayani masyarakat, merupakan karir yang akan dilaksanakan sepanjang hayat, atau bisa dikatakan tidak berganti-ganti pada pekerjaannya. Dan yang kedua, bisa memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan halayak ramai, atau tiap orang itu dapat melakukannya. Keempat yaitu memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang sangat panjang. Dan 5 yaitu mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien dengan penekanan terhadap layanan yang akan diberikan. Kalau menurut buku Ari Kunto pada tahun 1998 mengartikan kriteria profesi, yaitu yang ke-1 yaitu mementingkan pelayanan kemampuan dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau diri sendiri. Yang kedua yaitu memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung pada keahlian. Yang ketiga yaitu memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap, dan cara bekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Pasal 7 Ayat 1, prinsip profesional guru mencakup beberapa karakter, yaitu yang satu yaitu harus memiliki bakat, minat, panggilan, dan idealisme. Yang kedua, memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Ketiga yaitu memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Keempat, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Dan yang kelima yaitu memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi berkelanjutan. Layanan profesi keguruan. Jabatan guru bergerak di bidang layanan kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan. Layanan ini yaitu meliputi ada layanan pembelajaran, layanan bimbingan, layanan administrasi, layanan kesehatan sekolah, dan layanan ekstrakurikuler. Yang pertama, layanan pembelajaran. Paling dominan kegiatannya berupa pembelajarannya peserta didik agar peserta didik itu menguasai sejumlah kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Dan yang kedua yaitu layanan bimbingan. Layanan ini berupa bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran, kesulitan sosial pribadi, dan lain-lainnya. Ketiga yaitu layanan administrasi. Di samping kepala sekolah, guru di SD memberikan layanan ini, terutama yang berkaitan dengan
mengadministrasi siswa. Dan yang keempat yaitu layanan kesehatan sekolah. Layanan ini meliputi pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah. Dan yang kelima yaitu layanan ekstrakurikuler. Bentuk layanan ini berupa kegiatan olahraga, kesenian, pengembangan bakat, dan minat bagi siswa. Semua layanan di atas mengarah pada tercapainya perkembangan siswa yang optimal, yaitu perkembangan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Mahasiswa Al-Khazini, sampai di sini pembelajaran mata kuliah profesi keguruan. Kita akan berjumpa pada minggu depan dengan mata kuliah yang sama. Selamat, semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.